Kita sudah setahun di penjara, tapi kenyataannya itu hanya semenit. Di masa mendatang, akan ada jenis obat tetes mata baru yang hanya memerlukan satu tetes saja untuk memungkinkan orang memasuki ruang virtual. Di dalamnya, manusia memiliki kehidupan yang hampir tak terbatas, karena satu hari di dunia virtual hanya 1 menit di dunia nyata. Anda dapat melakukan apapun yang ingin Anda lakukan di dalamnya. Di pagi hari, Anda bisa pergi memancing di laut. Pada sore hari, Anda bisa pergi panjat tebing atau terjun payung. Dan penemuan hebat seperti itu ditemukan oleh wanita di depan Anda. 4 tahun lalu, saudara laki-laki Arma menjadi tanaman karena sebuah kecelakaan. Jadi agar saudaranya bangun lagi, Arma mengembangkan obat ini. Namun sebenarnya obat tetes mata ini tidak bisa disebut obat. Ini adalah teknologi perangkat lunak biologis yang dapat menciptakan memori baru. Itu semua berdasarkan pada alam bawah sadar manusia. Dia menyediakan naskah memori ke neuron dalam otak untuk menciptakan dunia virtual nyata. Dan ayah Arma adalah seorang ahli di bidang ini. Dia berpikir bahwa kontak jangka panjang dengan dunia virtual berisiko menyebabkan kematian otak. Namun Arma masih terobsesi. Dia bahkan bersedia menjadi bahan percobaan. Setelah meneteskan obat tetes mata, Arma mengalihkan pandangannya dan datang ke gunung dan meneruskan berselancar di gunung es. Rekan-rekannya terus-menerus merekam data di luar. Namun anehnya, Arma sudah terlanjur menyelesaikan tes yang pertama. Namun datanya malah direset dan dia kembali lagi ke posisi semula. Dan sebelum dia sadar kembali, seluruh dunia diatur ulang lagi. Ada juga perubahan drastis di depannya. Rekan-rekannya melihat bahwa situasinya salah dan ingin mengambil tindakan tegas. Namun Arma berhasil bangun dari dunia virtual atas kemauannya sendiri. Hanya dalam beberapa menit, dia menghabiskan 6 hari di dunia virtual. Arma meminta rekan-rekannya untuk segera memperbaiki kesalahan program. Kemudian dia menemui rekannya, Sam. Pada saat ini, dia memperkenalkan produk baru ini kepada investor besar. Setelah semua investor pergi, Arma mengusulkan untuk membeli lebih banyak server. Sekarang hanya tinggal 1 minggu lagi untuk produk spesifik tersebut didaftarkan. Namun tidak banyak uang yang tersisa di rekening perusahaan. Jadi Sam tidak setuju dengan pemborosan semacam ini. Arma tidak bisa mengerti dan tidak memilih untuk memaksanya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menghabiskan malam mencari masalah pada produk tersebut. 5 hari sebelum produk tersebut didaftarkan, Arma akhirnya menemukan celah dalam program tersebut dan menyelesaikan pengujian. Kemudian dia datang ke rumah sakit tempat saudaranya dirawat dan mulai percobaan pada saudaranya. Ketika melihat saudaranya bergerak, Arma terkejut karena mengira situasinya akhirnya berubah. Itulah yang dia katakan kepada ayahnya. Ayahnya tidak setuju dengan produk tersebut karena menurutnya melakukan hal tersebut adalah hal yang sia-sia. Namun, Arma benar-benar terjebak oleh obsesinya. Dia mengira saudaranya telah membuat kemajuan awal. Menghadapi bujukan ayahnya, dia marah dan menuduh ayahnya tidak melakukan apapun. Namun ayahnya tidak ingin putrinya melakukan kesalahan lagi dan tidak ingin putranya terus menderita. Akhirnya ayah dan anak perempuannya itu pergi dengan tergesa-gesa. Selama ini, Arma diam-diam menggunakan sumber daya perusahaan untuk melakukan eksperimen dan penelitian secara pribadi. Dia bahkan menggunakan nanobot 2 kali lebih banyak dari yang direncanakan untuk tujuan ini. Ketika mau melanjutkan penelitiannya, tanpa diduga dia kebetulan bertemu Sam yang datang untuk melakukan pemeriksaan. Menghadapi kerumitan ini, Arma tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Sam. Namun untungnya Sam tidak peduli. Sebaliknya, dia bercerita kepadanya tentang proyek baru. Kemarin, Kepala Kementerian Permasyarakatan datang ke perusahaan dan meminta mereka mengembangkan penjara virtual. Jika seseorang dinyatakan bersalah, hanya butuh beberapa detik bagi seorang kriminal untuk menjalaninya dan selesai. Ini adalah metode hukuman yang paling tidak memakan waktu. Tetapi Arma tidak setuju dengan rencana ini. Dia menciptakan perangkat lunak ini untuk memperluas pandangan dunia, bukan menjebak orang dalam sangkar. Mereka berdua bertengkar hebat dan akhirnya Arma keluar dari pintu perusahaan. Pacarnya baru saja kembali ke perusahaan. Melihat suasana hatinya yang sedang buruk, pacarnya mengajaknya pulang dan bersantai. Seseorang ada di sisinya, itu membuat suasana hati Arma yang tegang menjadi lebih baik. Hal itu juga membuat pacarnya merasakan sensasi dunia virtual. Pacarnya sangat terkejut dengan penemuan ini. Setelah hibernasi sebentar, pacarnya membiarkan Arma terus bekerja. Kemudian terlepas dari persetujuan Arma, dia menggunakan obat tetes mata sendiri.
Saat Arma melihatnya, pacarnya telah terbaring dengan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Arma mengira itu adalah kesalahan kode pemrograman dan akan segera pulih. Namun kemudian dia mengetahui bahwa pacarnya telah menggunakan produk setengah jadi. Karena kesalahannya itu, sang pacar pun akhirnya meninggal. Kejadian ini adalah kesalahan Arma. Sekarang, perusahaan itu mungkin sudah berakhir. Bahkan Arma tidak dapat lolos dari musibah ini. Namun saat Arma dikurung, kepala kantor pemasyarakatan tiba-tiba datang. Ternyata menurut hukum, Arma seharusnya dijatuhi hukuman 10 hingga 15 tahun. Setelah Sam membuat kesepakatan dengan kantor pemasyarakatan tentang penjara virtual, mereka setuju untuk memperpendek hukuman Arma. Tetapi mereka meminta Arma untuk menjadi bahan percobaan program penjara virtual itu. Tetapi dia tetap tidak setuju. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi produk tersebut untuk didaftarkan. Sam terus-menerus membujuk Arma, hanya butuh 1 menit nyata baginya untuk terbebas. Dan sekarang pacarnya sudah meninggal. Kalau dia tidak menerima syarat ini, saudaranya akan jadi tidak ada harapan lagi. Arma tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan kejam ini karena program penjara tersebut merupakan simulasi terpanjang yang pernah dilakukan perusahaan tersebut. Setelah itu Arma akan menghabiskan 1 tahun penuh di sel terpisah. Setelah meneteskan obat tetes mata, Arma membuka matanya lagi. Dia sudah berada di sel isolasi. Ada tembok di ketiga sisinya. Ada layar elektronik yang menunjukkan waktu di depannya. Tidak ada suara di sekitar, hanya kesunyian dan kecerahan layar. Dia tidak dapat menerima pemandangan kejam ini untuk sementara waktu. Setelah menenangkan dirinya, dia segera mulai memeriksa bahan-bahan di dalam sel. Di waktu berikutnya, Arma hanya dapat menggunakan hari-harinya untuk latihan demi menghabiskan waktu. Sementara itu, dia juga mencatat semua informasi tentang penjara. Tekad untuk menyelamatkan saudaranya membuat dia bekerja keras untuk bertahan. Angka-angka di layar elektronik juga berubah dari hari ke hari. Jiwa Arma pun tampak bermasalah. Dia bahkan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Dengan kegigihan hari demi hari, waktu di layar lebar akhirnya mencapai 365 hari. Tepat ketika Arma ingin keluar, angka di layar besar berubah dari 365 menjadi 1 lagi. Arma tidak dapat mempercayainya. Program itu tampaknya tidak normal. Dia sangat marah. Dia marah dan melampiaskan kemarahannya di dalam sel. Pada akhirnya dia tergeletak di tanah tanpa daya. Namun saat dia hendak menerima kenyataan, hembusan angin tiba-tiba bertiup di wajahnya. Dia membuka lemari penyimpanan sesuai arah angin. Akhirnya dia menyentuh segenggam film. Aku tidak menyangka semuanya bohong. Ternyata Arma tidak memasuki dunia virtual sama sekali. Dia hanya dikurung dalam kandang buatan manusia. Di gudang besar itu hanya sel kulit besinya yang terkunci. Di sebelahnya ada gudang untuk penyimpanan perlengkapan. Ada juga ruang kontrol untuk memantaunya. Tepat ketika dia tidak mempercayainya, Sam di luar pintu menemukannya. Arma mengambil kunci mobil dari meja dan melarikan diri. Namun ketika dia turun ke jalan, dia mendapati iklan berbagai produk di mana-mana. Perusahaan itu dulunya kosong. Sam juga dikenal sebagai penguasa waktu. Kemudian Arma datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Tetapi secara tidak sengaja, dia mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan hilang tahun lalu. Kantor imigrasi menulis lebih jelas bahwa dia telah tinggal di Italia selama setahun. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak memiliki apa yang disebut catatan penuntutan. Arma yakin bahwa dia ditahan di luar pinggiran kota. Jadi, untuk membuktikan perkataannya, dia membawa polisi ke gudang. Tetapi selnya telah lama dipindahkan oleh Sam. Putus asa, Arma memutuskan untuk pulang. Siapa sangka apartemennya telah dijual setahun yang lalu. Pada saat ini, Sam telah membawa orang-orang ke sini. Dia pun mencoba menjelaskan kepada Arma. Tetapi Arma sama sekali tidak mau mempercayainya. Dia segera melarikan diri dari pintu belakang apartemen. Dia tidak punya rumah untuk kembali. Dia hanya bisa menemukan mantan rekannya, Chase. Saat itulah dia mengetahui bahwa setelah dia hilang, Sam telah berubah menjadi seorang bos berhati hitam yang menjual saham dan melarikan diri. Dan dari mulut Chase, Arma mengetahui bahwa pacarnya tidak mati sama sekali. Atas pengaturan Chase, pasangan itu akhirnya bertemu kembali. Ternyata pacarnya bangun setelah dikirim ke rumah sakit. Dia dipulangkan dari rumah sakit seminggu kemudian. Pacarnya dan Chase bersedia membantu Arma, membantunya kembali ke perusahaan dengan mengajukan gugatan kepada Sam. Tetapi Arma tidak peduli sama sekali dengan perusahaan itu. Dia bercerita kepada mereka tentang saudaranya. Dia hanya ingin menyelamatkan saudaranya dari awal sampai akhir. Mendengar cerita di balik ini,
Chase dan pacarnya berada di dalam dilema. Pacarnya memanfaatkan senioritasnya dalam menyelinap ke perusahaan bersama Arma. Mantan asisten itu sekarang telah menjadi kepala desainer. Setelah keduanya bergegas masuk ke kantor, pacarnya mengendalikan asistennya. Arma menggeledah kantor. Dia segera menemukan perangkat lunak yang telah dikembangkannya untuk saudaranya. Namun saat dia pergi, sekelompok penjaga keamanan juga menyerbu masuk. Pacarnya dan Arma bersembunyi di timur dan barat. Namun, detik berikutnya, teriakan minta tolong Chase datang dari telepon. Mereka hanya bisa menyaksikan Chase dibawa pergi oleh Sam. Kemudian, keduanya datang ke villa ayah Arma. Melalui pemrograman penjara, perangkat lunak akhirnya disempurnakan sepenuhnya. Keesokan harinya, ayahnya pulang. Arma tidak tahu kalau ayahnya yang melaporkan orang hilang itu. Hubungan antara ayah dan anak perempuannya juga berubah pada saat itu. Lalu dia menceritakan apa yang ada di pikirannya kepada mereka berdua. Programnya sepenuhnya menciptakan kembali adegan ketika saudaranya terbunuh dan dapat memilih rute yang berbeda untuk mengubah perkembangan selanjutnya sesuai dengan alam bawah sadar seseorang. Arma berharap dapat membimbing saudaranya untuk mengembangkan ingatan yang berbeda dan kemudian bisa bangun. Lalu Arma datang ke rumah sakit sendirian dengan perangkat lunak itu. Di bangsal hanya saudara laki-lakinya yang terbaring di sana. Berdasarkan berbagai percobaan sebelumnya, Arma meneteskan obat tetes ke mata saudaranya. Sesuai harapannya, sang kakak benar-benar membuka matanya perlahan-lahan. Namun sebelum dia bisa merasa bahagia selama 2 detik, alam bawah sadar saudaranya kembali bingung. Arma hanya bisa menyaksikan semua ini, tetapi tidak bisa mengubahnya. Pada akhirnya, dia memilih mencabut ventilator dari saudaranya. Ternyata sang kakak di dunia maya akhirnya memilih jalan hidup yang semestinya dan menerima ajalnya. Pada larut malam, Sam juga menemukan Arma di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia melihat pilihan saudaranya. Namun masalahnya adalah Sam tidak dapat melihat dunia virtual sama sekali. Hal ini membuat Arma merasa ada yang salah sesaat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terngiang di kepalanya dan terus membangunkannya. Detik berikutnya, sosok Arma muncul di pantai tempat saudaranya meninggal. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah berada di dunia virtual sepanjang waktu. Tidak semua hal yang nyata dapat tercampur dengan dunia virtual. Pada saat ini, dia akhirnya melepaskan diri dan terbangun. Arma akhirnya terbangun di dunia nyata. Sam melihat bahwa dia akhirnya terbangun dan sangat bahagia. Tetapi reaksi pertama Arma adalah memukulnya. Ketika dia melihat komputer masih merekam eksperimennya, dia pun menghancurkannya. Arma akhirnya tahu betapa konyolnya kesalahannya. Hal ini membuatnya menyesali apa yang telah dilakukannya. Jadi dia memutuskan untuk menghentikan pengembangan produk ini. Dia berencana untuk memberikan perusahaan itu kepada Sam. Namun, agar produk tersebut tidak beredar di masyarakat, dia akan mencabut hak patennya. Sekalipun Sam tidak dapat menerimanya, dia tidak dapat menghentikan keputusan Arma. Setelah dia pergi ke pemakaman pacarnya dan menghubungi ayahnya untuk meminta maaf atas perilakunya. Dia tidak ingin saudaranya menderita lagi, jadi dia berencana untuk mengantarkannya pergi sendiri. Namun saat itu Sam menghubunginya lagi. Ternyata Sam dan asistennya menganalisis gelombang otak Arma dan menemukan bahwa dia telah bahagia selama beberapa waktu. Sam ingin tahu apa yang terjadi di dunia virtual. Melihat Arma dalam sehari, Sam langsung menduga bahwa dia berada di dunia virtual. Jadi dia memutuskan untuk mengembangkan obat dengan pengalaman interaktif. Namun Arma tidak setuju untuk melakukannya karena dia tahu betapa menyakitkannya hal itu di dunia maya. Tetapi saat ini Sam benar-benar gila. Dia terus membujuk Arma untuk membantunya lagi. Selama Anda memodifikasi programnya sebentar, Anda dapat mengubah dunia. Namun Arma tetap bersikeras pada idenya. Siapa sangka Sam berpura-pura menenangkannya. Namun setelah dia duduk, dia dengan paksa mencelupkan matanya ke dalam obat tetes mata. Dengan perangkat lunak yang dimulai ulang lagi, alam bawah sadar Arma kembali ke penjara yang sudah dikenalnya itu lagi. Dia menjadi takut dan putus asa lagi, serta melampiaskan emosinya dengan amarah. Namun untungnya, dia pernah mendapatkan pengalaman pertama. Kali ini Arma cepat tenang. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah dunia virtual, dan kemudian menggunakan tekadnya yang kuat untuk berhasil melepaskan diri dari dunia virtual. Setelah terbangun kembali, Arma langsung menjatuhkan Sam, lalu mencelupkan sisa tetes air mata di matanya Sam.
Sam pun muncul di dunia maya. Pertama kali dia mengalami semua ini, dia benar-benar tidak berdaya dengan berlalunya waktu di dunia virtual. Melihat kesadarannya yang sudah mulai runtuh, Arma tetap tidak memilih untuk membangunkannya. Dia ingin membuat Sam merasakan teror dunia virtual. Tepat ketika Sam akhirnya selamat melewati hari ke-365 dan mengira semuanya telah berakhir, angkanya kembali menjadi satu lagi. Hal ini membuatnya semakin histeris. Pada saat ini, Arma di luar menyuntikkan dengan paksa untuk membangunkannya dari dunia virtual. Setelah mengalami hal ini, Sam akhirnya tahu betapa buruknya proyek ini. Jadi, dia memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Di akhir cerita, Arma dan ayahnya pun melepas kepergian kakak mereka tercinta bersama-sama dan akhirnya melepaskan ikatan hati mereka yang ada selama bertahun-tahun. Meskipun film fiksi ilmiah berbiaya rendah yang dibuat tahun 2017 ini tidak memiliki adegan semegah itu, film ini penuh dengan kreativitas. Inti batin yang diungkapkan juga merupakan masalah yang harus kita pikirkan tentang hubungan antara virtual dan realitas. Gimana kita mengukur pro dan kontra dalam hal ini?